Assalamualaikum arek-arek bonek dan bonita dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel favorit kalian, Bonek Wani, yang membahas topik menarik tentang Persebaya Surabaya. Sebelum video ini dilanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita menarik seputar tim Bajul Ijo. 3 bintang Persebaya Surabaya berpotensi hengkang di akhir musim. 1 di antaranya gabung Bali United. Persebaya Surabaya kembali menjadi perbincangan hangat setelah CEO Azrul Ananda mengumumkan proyeksi skuad untuk musim depan. Dalam pernyataan resminya, ia memastikan 70% skuad musim ini akan dipertahankan. Namun tetap akan ada beberapa perubahan yang dilakukan untuk memperkuat tim. Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi dari bonek. Mereka khawatir beberapa pemain kunci bakal hengkang, mengingat belum ada kepastian mengenai kontrak beberapa bintang Persebaya Surabaya. Dari berbagai spekulasi yang beredar, 3 nama mencuat sebagai pemain yang kemungkinan besar akan meninggalkan tim di akhir musim. Ardi Idrus menjadi salah satu nama yang center dikabarkan akan meninggalkan Persebaya Surabaya. Bek kiri lincah ini berstatus sebagai pemain pinjaman dari Bali United. Masa peminjamannya akan habis pada 30 Juni 2025. Dengan performa solidnya sepanjang musim ini, kecil kemungkinan Bali United akan melepasnya secara permanen. Sejak bergabung dengan Persebaya Surabaya, Ardi Idrus langsung menjadi pilihan utama di sektor pertahanan. Meski bukan posisi aslinya, ia mampu beradaptasi dengan baik dan menjadi andalan di lini belakang Green Force. Perannya begitu krusial dalam menjaga keseimbangan pertahanan tim sepanjang musim. Dalam catatan statistik, Ardi Idrus telah tampil dalam 23 pertandingan bersama Persebaya Surabaya musim ini. Dari jumlah tersebut, ia turun sebagai starter dalam 17 laga. Ini menunjukkan betapa pentingnya kontribusinya bagi tim. Selain itu, ia juga mengoleksi 4 kartu kuning dan 1 kartu merah sepanjang musim ini. Kehilangan Ardi Idrus jelas menjadi pukulan bagi Persebaya Surabaya. Hingga saat ini, opsi yang tersedia di posisi bek kiri hanyalah Mikael Tata. Pemain muda ini baru didatangkan dari Arema FC di awal musim ini. Manajemen Persebaya Surabaya tentu harus segera mencari alternatif pengganti jika Ardi benar-benar hengkang. Nama lain yang juga berpotensi pergi adalah Dime Dimov. Bek asal Makedonia Utara ini baru didatangkan oleh Persebaya Surabaya pada paruh musim lalu. Ia datang bersama dengan Dejan Tumbas. Namun kontraknya hanya berlaku hingga 31 Mei 2025, sehingga masa depannya masih menjadi tanda tanya besar. Dime Dimov langsung menunjukkan kualitasnya sebagai bek tengah yang kokoh dan disiplin. Kehadirannya di lini belakang Persebaya Surabaya membuat pertahanan tim semakin solid. Banyak bonek meminta manajemen untuk segera memperpanjang kontraknya. Namun hingga kini belum ada kepastian mengenai kelanjutan masa baktinya di Persebaya Surabaya. Jika manajemen tidak segera bergerak, bukan tidak mungkin Dime Dimov akan hengkang ke klub lain. Dengan performa impresifnya sejauh ini, banyak tim yang bisa saja tertarik untuk merekrutnya di bursa transfer mendatang. Persebaya Surabaya tentu harus berhati-hati agar tidak kehilangan bek berkualitas seperti Dimov. 1 nama lagi yang masuk dalam daftar pemain yang mungkin hengkang adalah Slavko Damjanovic. Bek asal Montenegro ini didatangkan pada 6 Juli 2024. Ia langsung menjadi pilar utama di lini belakang Green Force. Penampilannya yang konsisten menjadikannya pemain favorit di kalangan bonek. Sejauh ini, Slavko Damjanovic telah tampil dalam 26 pertandingan bersama Persebaya Surabaya. Dengan kontribusinya yang luar biasa, tim hanya kebobolan 26 gol sepanjang musim. Statistik ini menunjukkan betapa besarnya peran Slavko dalam menjaga ketahanan lini belakang Persebaya Surabaya. Kehadiran Slavko Damjanovic memberikan rasa aman bagi tim.
Namun performa apiknya juga bisa membuatnya dilirik oleh klub lain yang siap memberikan tawaran lebih menggiurkan. Jika Persebaya Surabaya tidak segera mengamankan jasanya dengan kontrak baru, ada kemungkinan besar Slavko akan hengkang di akhir musim. Selain potensi kehilangan 3 pemain kunci tersebut, manuver pelatih Paul Munster juga mulai terendus. Mantan pelatih Bayangkara FC ini dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk membawa beberapa mantan anak asuhnya ke Persebaya Surabaya musim depan. Bayangkara FC baru saja memastikan promosi kembali ke Liga 1 setelah finish sebagai runner-up Liga 2 musim ini. Hal ini membuat peluang bagi Paul Munster untuk merekrut beberapa pemain dari klub lamanya guna memperkuat Persebaya Surabaya. Salah satu nama yang mencuat adalah Putu Gede. Pemain serba bisa ini bisa menjadi solusi bagi Persebaya Surabaya untuk memperkuat sisi kanan pertahanan. Saat ini posisi bek kanan hanya dihuni oleh Arif Catur dan Rifki Ray yang minim pengalaman. Faktur Rahman juga masuk dalam daftar pemain yang bisa direkrut Persebaya Surabaya. Jika Ardi Idrus benar-benar kembali ke Bali United, Faktu bisa menjadi pengganti ideal di posisi bek kiri. Pengalamannya di Bayangkara FC membuat cocok untuk mengisi peran tersebut di Green Force. Di lini depan, Persebaya Surabaya juga membutuhkan tambahan tenaga baru. Nama Dendi Sulistiawan bisa menjadi opsi target Paul Munster untuk memperkuat sektor penyerangan tim musim depan. Pemain yang memiliki pengalaman di Bayangkara FC dan Timnas Indonesia ini dinilai bisa menjadi aset berharga bagi Persebaya Surabaya. Saat ini, lini serang Persebaya Surabaya masih mengandalkan Rizky Dwi. Namun pengalaman dan kualitas Dendi Sulistiawan jauh lebih mumpuni dibandingkan Rizky. Kemampuan Dendi yang bisa bermain di berbagai posisi juga menjadi nilai lebih yang bisa dimanfaatkan oleh Persebaya Surabaya. Manuver transfer yang dilakukan Persebaya musim depan akan menjadi sorotan utama. Apakah manajemen mampu mempertahankan para pemain bintang mereka atau justru harus kehilangan mereka ke klub lain? Hal ini masih menjadi pertanyaan besar bagi para bonek. Bonek tentu berharap agar tim tetap kompetitif dan tidak kehilangan pilar-pilar penting. Dengan masih banyaknya ketidakpastian, keputusan manajemen dalam beberapa bulan ke depan akan sangat menentukan nasib Green Force di musim berikutnya. Jika Persebaya Surabaya tidak segera mengambil langkah tegas, mereka berisiko kehilangan banyak pemain kunci. Persaingan di Liga 1 semakin ketat, menjadi skuad tetap solid menjadi kunci utama agar Persebaya Surabaya tetap bersaing di papan atas. Dengan segala dinamika yang terjadi, masa depan Persebaya Surabaya di musim depan masih penuh teka-teki. Akankah mereka mampu mempertahankan skuad terbaiknya atau harus merombak tim secara besar-besaran? Semua akan terjawab dalam beberapa bulan ke depan. Be brave, be strong, be solid to be a champion. Terima kasih atas seluruh jajaran tim yang terlibat, para pemain, para pelatih, dan dukungan supporter Bonek Bonita. Mari kita dukung skuad Green Force untuk bisa menjadi juara BRI Liga 1 musim 2024-2025. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel kami untuk bisa selalu berkembang dengan cara klik like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Persebaya Surabaya. Salam Bonek Mania, Bonek Wani.